Bisa aja. Yang penting gak ada yang aneh-aneh. Udah first nanti kan. Sini pun bisa. Jadi menurutmu gimana nih di masa pandemi ini, apa sih masalahnya orang-orang yang kebanyakan nih? Ya aku kalau baca-baca ini ya medsos ya kayak banyak yang bikin meme tuh meme-nya kayak ya gue gak kena covid tapi gue kena mental nih. Gangguan mental tuh nggak harus gila. 2021 kan dikit-dikit orang wah kena mental gitu kan. Iya, Ya maksudnya ngerti lah ya. Sekarang tuh depresi tuh kayak jadi keren gitu loh. Kan banyak anak-anak emo gitu bikin status-status galau. Dan bikin dan bahkan banyak dari mereka yang memberi statement I'm bipolar Iya, jadi disorder. aku pernah baca itu istilahnya kayak romantisasi gangguan mental. Jadi kayak diromantisasi, iya, jadi kayak dianggap keren gitu loh gangguan mental. Ya, PPKM ini ya bikin stres sih. Stres ya. Iya, kayak berarti lo buat makan aja lo stres kan? Iya. Iya. Emang jadi sangat beresiko tinggi buat orang kena serangan mental. Serangan Kok mental. serangan sih? Gangguan mental. Iya, gangguan mental tuh bukan berarti kita bilang kalau PPKM bikin orang gila ya. Mungkin bisa jadi gila, tapi cuma hal ya simpelnya depresi. iya stres yang lo jadi insomnia gitu loh, yang nggak bisa Ciri-ciri tidur. orang depresi apa sih yang gampang dilihat? Mental problems ya, ciri-ciri orang punya mental problems deh. Kalau orang depresi itu sangat obvious banget gejalanya. Kayak gimana? Contohnya kalau orang depresi itu dia menarik diri dari lingkungannya. Jadi Tapi dia kan mau menarik diri juga nggak bisa karena iya maksudnya dalam enggak harus di kayak face to face tapi misalnya di chat di WhatsApp dia udah kayak menghilang. Iya, kayak hilang gitu lah. Dia kayak agak susah berbaur dengan sosialnya. Jadi guys, kalau ada tiba-tiba teman kalian yang kayak kagak ada kabar gitu ya, cobalah gitu tanya-tanya lah tetangganya atau apa gitu, dikepoin dikit lah gitu loh. Atau kita WhatsApp orangnya gitu. Iya, WhatsApp bapaknya kayak apa? Ya nggak apa-apa lah, maksudnya dia nggak bisa nih. Maksudnya yang orang di rumahnya lah gitu atau tetangganya gitu kan, kasihan juga kalau ada yang ketika orang punya mental problems tuh jadi orang yang anxiety gitu loh, mudah anxiety-nya mudah timbul. Misal, aduh ntar gue besok gimana nih, terus dia akhirnya deg-degan gara-gara dia kepikiran satu hal itu, dia jadi nggak bisa tidur, terus dia jadi makan tuh jadi nggak berselera, jadwal makannya terganggu gitu. Itu masuk gejala mental problems. Terus belum lagi tiba-tiba nangis atau tiba-tiba kayak hidup gue gimana nih gitu. Nggak pernah ngerasain ya? Perempuan sih biasa sering. Perempuan sih, saya sih nggak pernah nangis ya. Nggak pernah, cuma stres aja. Gue nyari duit di mana? Gue nyari duit mana nyet, WFH-nya gitu. Makanya coba-coba YouTube. Jadi karena aku abis baca beberapa jurnal, ya kan istilahnya jurnalnya ini soalnya membahas soal gimana stay sane gitu loh. Gimana caranya stay sane, tetap waras di masa-masa lagi sulit kayak gini gitu. Dan aku bisa menyimpulkan bahwa makanan dan physical activities itu sangat penting gitu. Jadi apalagi kan sekarang lagi zamannya tuh panic buying kan, orang pada beli suplemen, terus bahan-bahan makanan tertentu ya, susu beruang, terus ya pokoknya apa yang mereka di media sosial bagus tanpa di iniin dulu gitu ya, tanpa di confirman dulu dengan cari-cari info dulu. Betul, dicari dulu info validnya gitu dari official website, bukan hanya dari blogspot gitu. Soal masker sih udah enggak ya, dulu doang pas zaman PSBB awal-awal sih. Ya, tapi dengan beredar ya biasanya banyak ya kan sekarang variasi masker dan segala macam. Oke lah. Tapi intinya karena dengan ada power of medsos itu jadinya akhirnya jadi ngaruh kemana-mana gitu kan. Ya udah, jadi intinya nggak dapet gitu. Sementara tuh kalau misalnya mau dibuat simple, yuk selama makanannya seimbang, makanan kita seimbang dalam arti karbohidratnya ada, proteinnya ada, lemaknya ada, itu dalam satu kali makan ada semua lengkap, ditambah dengan aktivitas fisik yang rutin. Aktivitas fisik tuh bukan kayak ngepel, nyuci, bukan. Bedakan aktivitas fisik yang physical activities yang sifatnya untuk chores ya gitu,
karena namanya aktivitas fisik itu sebenarnya artinya adalah menggunakan ini kan otot kan gitu. Tapi kalau misalnya kita bilang olahraga gitu, olahraga fisik gitu, itu kan sesuatu menggunakan otot tapi yang repetitif, terschedule, terjadwal gitu, well planned. Jadi yang aku ngepel itu masih kurang. Itu bukan gitu. Aktivitas itu memang dimaksud adalah olahraga. Memang niatnya olahraga gitu. Iya gitu. Itu nanti ada jurnalnya. Jadi kalian yang mungkin kritis dalam kan masih dan aku yakin sih masih banyak nama apa netizen yang pinter-pinter Bukan dan jurnalnya, apa namanya kritis-kritis dalam menerima info. Nama penulis Itu jurnalnya, researchernya pokoknya yang satu tuh Food and Nutrients Journal. Jadi dia memang yang membahas soal nutrisi dari bahan makanan dan stress management. Nah, terus satu lagi ada jurnalnya dia berhubungan dengan physical activity reduce stress and mood. Dia sebagai stabilizer mood gitu. Bukan berarti aku bilang nggak usah lah beli suplemen, enggak, karena setiap badan kita tuh tergantung ya. Kalau kita belajar soal manusia, contohnya kayak dokter medis atau paramedis belajar kan soal manusia, itu tuh nggak bisa A tambah B sama dengan C. Kayak kita belajar ilmu-ilmu eksak kayak fisika atau apalah matematika gitu, karena setiap badan itu berbeda kebutuhannya. Jadi silahkan kalau beli suplemen silahkan, tapi bukan berarti semua itu terselesaikan dengan suplemen. Covid nggak datang, Covid nggak kita terhindar dari Covid karena suplemen kita udah mahal, udah paling bagus, udah paling maksimal, dosisnya udah paling optimum gitu, enggak. Oke, rangkuman. Ya, rangkuman itu ya tadi. Panjangan. Dirangkum lagi deh yang singkat. Ya udah singkatnya. Poin pertama, 1. Yang gampang dicerna gitu loh oleh netizen. Yang seimbang. Ini bahasa aku tuh terlalu apa sih? Terlalu muncrat-muncrat kemana-mana ya? Terlalu iya. Oke. Pokoknya ini. Oke. Yang ini aja kalau istilahnya soundbite-nya. Aktivitas fisik dan makan yang seimbang, tidak perlu yang mahal ya. Makan seimbang tuh pokoknya ada karbohidrat lauk. Nggak perlu vitamin mahal. Nggak perlu vitamin mahal. Makan warteg aja bisa ya. Penting banyak sayurnya. Dan bersih. Bersih. Well cooked ya. Itu adalah kunci untuk jiwa yang sehat. Okay. Dan itu ada jurnalnya. Aku bicara based on journal, based on references yang valid. Oke. Bukan jurnal Risa ya, tapi bukan jurnal. Risa, bukan Scientific. dokter Louis, bukan kata podcast A, podcast B, no. Aku punya kata podcast, apa nama podcast ini belum ada, mungkin ntar aja. Itu kan aku yang bikin lama. Dan itu kan intinya tadi udah disebutin ya, aktivitas fisik, dan ya tetap jaga mental gitu, jangan stres. Iya. Udah itu aja ya. Iya benar. Kayaknya udah bisa diselesaikan. Bisa. Nggak mau sampai. Ya enggak sih, paling ya. Ntar diedit. Ada ya omongan di editnya, ntar adik munculin nggak nih? Hah? Di video dibilang. Oke, sekian, terima kasih sudah menonton satu lagi. Oh, iya. Jangan don't get stress. Hidup kita tuh berputar. Iya, tapi hidup kita tuh berputar. Okay. Kalau kata Dokter Ida Gunawan, MS spesialis gizi klinik konsulen, itu tuh beliau bilang orang muda itu potensinya banyak, tapi karena terkadang tidak bisa menerima kondisi bahwa hidup itu berputar, akhirnya dia jadi mudah stres. Semangat guys, pandemi akan berakhir, sukses. Amin. Kalau menurut kalian di masa pandemi ini apalagi yang penting buat dijaga selain itu tadi kesehatan mental, makanan yang oke. Jaga hati sih dia biar apa namanya. Nanti misalnya kita mau ngobrol soal jurnal. Oh ya, ini kalau mau diskusi sama jurnal yang gue saya lampirin di bawah ini ya, sama ini ya, nanti di kita saling ngobrol aja. Dokter Arifah Sabrina. Oke, jangan lupa like dan subscribe.